Bahkan Imam Syafi'i pernah bilang gini, gimana kok orang bisa nyantai-nyantai padahal kain kafannya sedang ditenun gitu. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah jam 11 siang. Ya, ini di hari Jumat Ustaz. Makanya kita agak sedikit nyari Jumat berkah. Jumat kejar restoran lah katakanlah. Kotak, nasi kotak. Nasi kotak. Beberapa hari ini Ustaz, aku tuh ini ada kumpulan pertanyaan sebenarnya. Memang aku sengaja nunggu Ustadz nih, ketemu Ustadz gitu untuk diobrolin aja lah ya. Semoga tapi obrolan itu bisa ada manfaatnya lah. Balik lagi kita berbicara masalah itu. Kemarin berbicara soal dunia antah berantah, terus kemudian soal jodoh, soal beda agama yang lucu banget sih sebenarnya, menarik dalam sisi lain. Unik dan memang itu terjadi juga di masyarakat. Bahkan orang tua kita zaman dahulu itu melakukan itu, yang memang zaman dulu aturan negara, kalau kita bicara negara dibolehkan. Nah sekarang kayaknya tidak diizinkan ya, setahu. Itu nggak tahu tuh kalau secara hukumnya. Secara hukum, setahuku ya. Dulu boleh dulu. Di daerah tertentu, iya dulu boleh. Di daerah tertentu kayaknya boleh, tapi secara umum enggak. Gitu. Oke, nah yang sekarang ini yang mau aku bicarakan Ustaz, itu agak sedikit berbeda lah katakanlah soal mau ngambil dulu ya, oke. Iya, semangat Kak. Oh, oke. Jumbo. Ya, Jumbo. Nah, alhamdulillah ini pas banget kopi datang nih Ustaz. Stay kopi-kopian. Semoga ramai lah di sini suatu saat. Gini Ustaz, ternyata kita tuh bisa banyak belajar dari, kalau aku bicara lagu, tapi lagu itu sebenarnya kan puisi yang ditulis orang berdasarkan kisah. Nah, artinya kita belajar dari kisah yang dilakukan lah katakanlah di musik lah katakanlah gitu lagu. Nah, salah satu yang kemarin aku tonton itu adalah film yang judulnya tuh Jumbo, dan di situ tuh soundtracknya itu bicara soal salah satu liriknya adalah ketika itu terjadi atau kami POV ku ya, orang tua itu sudah tidak ada, artinya Jumbo itu diceritakan hidup dengan neneknya, katakanlah gitu, dewasa dengan neneknya, dan ditinggal orang tua ketika masih usia kecil, balita lah katakanlah, remaja, kecil gitu. Akhirnya dia itu terus kemudian kalau diceritakan Jumbo kan dia dibully ketika dia gendut dan lain-lain. Aku juga bicara soal itu, tapi bicara soal lirik lagu lagi tadi yang memang itu relate juga, bahwa kadang agak dulu ceritanya aku tuh menikah tapi ketika aku orang tua bapakku udah nggak ada. Nah, aku cuma kadang-kadang menyambung-nyambungkan gitu. Oh ternyata ada kekhawatiran juga gitu, bahwa someday gitu itu anak-anak lah katakanlah gitu. Dan POV Ustadz di agama ini kayak apa? Iya. Takut mati ya berarti. Apakah itu juga ya, pasti sebetulnya benar. Jadi wajar ya, itu sebuah kekhawatiran, dan bahkan kan dalam ceritanya lagunya dituliskan memang suatu saat nanti endelalah pas itu kejadian. Jadi pertama jadi ingat asuransi ya. Asuransi jiwa. Iya, asuransi. Kok jadi kesana? Enggak, asuransi kan sukanya gitu. Nanti kalau mati, gitu. Nanti kalau kecelakaan kayak orang doain gitu biasanya. Oke. Pertama memang harus kita yakini bahwasannya mati itu pasti, satu hal yang pasti. Bahkan Imam Syafi'i pernah bilang gini, gimana kok orang bisa nyantai-nyantai padahal kain kafannya sedang ditenun gitu. Jadi itu salah satu perkataan yang perkataan ulama itu ya. Imam Syafi'i. Oke. Nah, dan dalam hal ini kita bisa melihat atau menyoroti 3 poin. Misalkan yang pertama adalah bagaimana kasih sayang orang tua. Jadi orang tua itu sudah memikirkan sejauh itu.
Kalau nanti saya udah nggak ada, begini ya. Itu rata-rata secara umum ya? Secara umum, normalnya orang tua. Oke, siap. Yang nggak normal kadang orang tua bunuh anak gitu. Itu nggak normal. Itu kelainan. Itu bukan dalam pembahasan kita. Pembahasannya psikolog gitu. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah bagaimana pertumbuhan si anak tanpa orang tua tadi kan. Dia akan mengalami beberapa hal yang mungkin berbeda prosesnya dengan anak-anak yang lain. Dan itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita untuk mendidik anak. Lewat aja Mas, nggak apa Mas. Iya. Dan itu mengajarkan kita juga untuk mendidik anak bahwasannya kalau misalkan nanti ketemu teman yang pertumbuhannya mungkin berbeda dengan kamu, maka yang kamu lakukan adalah menghargai, mengajaknya bermain. Nah, itu kan. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya orang tua dan anak ini menjadikan relasi kekeluargaan itu punya goals terbesarnya ya tentu menjadi keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu, sehingga kematian bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Kita kupas dulu pertama dari sisi POV orang tua, tentu ini tercermin ya dari lagu yang sangat kita kenal kan. Kasih ibu sepanjang masa gitu kan. Terus juga bagaimana ayah itu selalu dikaitkan dengan istilah menangis di tengah hujan supaya air matanya gak ketahuan. Lalu biarkan rasa sakit yang nanggung dia. Kalau sekarang trennya pria tidak bercerita gitu ya. Iya. Itu kan sebenarnya dua representasi ini menggambarkan bagaimana orang tua itu ya pasti berjuang habis-habisan untuk keluarganya gitu. Dan adanya anak kalau dalam pandangan Islam itu adalah sebagai bentuk perpanjangan ibadah dari orang tua. Misalkan begini, kita mendidik anak dengan baik sampai dia bisa ngaji, dia pinter, dia sekolah, bermanfaat buat orang, lalu orang tuanya nggak ada, anaknya masih berkarya, kebaikan itu pahalanya juga buat orang tua. Akan mengalir terus. Bahkan dalam beberapa video Mas Ustadz juga sebelumnya kan ada tentang bagaimana anak itu sebagai doa yang terus berlanjut, bagaimana hubungan orang tua dan anak itu bisa menghasilkan kedekatan pada Allah, itu kan sudah dibahas. Tapi dalam hal ini ya dibungkus dalam bentuk seni gitu, dibungkus dalam bentuk seni supaya bisa terasa lebih relate juga. Poin yang kedua adalah mengajarkan anak untuk mengambil posisi dan sikap ketika ada teman yang berbeda. Ini sebenarnya sih yang pengen banget dibahas gitu. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, ketika ada keadaan teman yang berbeda dengan kita itu, pasti kita akan merasa aneh gitu. Merasa kok gitu sih gitu. Jangankan anak yang tumbuh tanpa orang tua ya, kita melihat orang disabilitas saja tuh kayak gimana gitu kan. Ya. Apalagi kalau dalam hal ini orang yang gak punya orang tua, mungkin dia akan selalu dipandang dengan sisi kasihan gitu. Akan selalu dipandang dengan sisi mengenaskan gitu. Padahal dia sama kayak kita, butuh main, butuh ditemenin gitu. Sama yang mempunyai mungkin keterbelakangan mental lah, biasanya belum sampai pada tahap fisik ya, misalkan ada yang agak pemarah misalkan, atau efek misalkan dia punya agak sedikit berbeda lah, atau autis atau gitu ya. Kita seringkali kan nggak ramah dengan hal itu. Nah sebenarnya udahlah, jangan dibully gitu, diajak main. Dan itu tidak lahir sikap anak yang seperti ini kecuali dengan pendidikan orang tua yang baik banget. Tarikannya ke situ ya Ustaz. Dan bagaimana kasusnya kalau misalkan di sini orang tuanya nggak ada. Nah inilah pentingnya kita mengaitkan dengan beberapa pembahasan kita sebelumnya. Pentingnya ibadah dan kedekatan diri kepada Allah sebelum kita menikah itu penting banget tuh. Sehingga amal soleh kita dari sebelum menikah itu ya qadarullah, misalkan ketika baru punya anak lalu nggak ada, maka percikan-percikan dari amal soleh itu akan adalah ke anak gitu, sehingga anak ini akan dapat keberkahan amal soleh dari orang tuanya. Itu penting banget, makanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu harus dari jauh-jauh hari dibaca. Nah itu POV pentingnya. Dan yang ketiga itu bagaimana caranya bisa keluarga itu mencapai goals. Nah goals ini sebetulnya ketika satu keluarga itu dia melakukan kerja bakti gotong royong untuk menjadi hamba yang soleh ya, efeknya bukan hanya pada keluarga itu, tapi bisa ke kebangsaan juga loh. Al-usrah yalah bina asasnya bina'il mujtama. Keluarga itu sub terkecil yang akan membentuk sebuah sosial, sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Kalau yang kecil aja baik,
maka diakumulasi nanti nih yang kecil-kecil ini, maka jadilah satu lokal yang baik, satu daerah yang baik. Nah itu sebetulnya jadi 3 hal ini. Nah kalau film ini menarik ya, sampai bisa 10 juta penonton, luar biasa itu. Iya. Oke, artinya gini ya, apa yang Ustadz sampaikan tadi dan film itu bikin memang relate banget dengan hari inilah katakanlah kayak gitu. Dan memang tadi bener sih yang Ustadz ucapkan bahwa nggak akan ada sikap yang seperti itu anak-anak tadi bilang itu tanpa dengan pendidikan orang tua lah katakanlah. Nah, balik lagi sekarang, kalau anak itu tidak didik dengan orang tuanya sendiri dalam tanda kutip, masih bisa nggak terjadi? Dalam arti memang harus orang tuanya yang dididik langsung kan nggak juga? Sentuhannya berbeda. Ya? Sentuhannya berbeda. Kalau secara kisah sukses yang dididik tanpa orang tua dan berhasil ya ada namanya Helen Keller. Dan menjadikan film Helen Keller itu. Dia disabilitas, buta, tuli. Tapi bisa jadi sarjana dan kalau nggak salah ya, sarjana atau profesor malah ya. Di film Helen Keller itu. Yang ngasuh siapa? Babysitternya. Bukan keluarganya justru. Bukan keluarga justru, babysitternya. Dan itu sampai diabadikan dalam sebuah film juga, ada Helen Keller namanya. Bisa tetapi mungkin tidak se-impactful orang tua gitu. Usahanya jauh lebih keras gitu, karena secara normalnya aja ya nyabarin anak sama nyabarin anak orang beda. Ya. Tapi kita sudah, mungkin Ustadz lupa, kita tuh punya contoh Ustadz. Nabi kita itu. Ya, betul. Nah, tidak langsung diajarkan. Betul. Nah, kadang tuh begini ya. Kenapa seringkali kisah Rasul itu dikasih sisi-sisi anomali atau yang berlawanan. Misalkan gini. Orang yang bagus meninggalnya hari Jumat. Nabi meninggal hari Senin. Oke. Iya. Orang yang bagus itu sebenarnya misalkan ya pokoknya banyak lah. Beberapa anomali kayak misalkan tadi harusnya dididik sama orang tua, Nabi nggak dididik orang tua. Orang itu idealnya miskin gitu. Kalau namanya tokoh agama tuh miskin, Nabi itu awalnya kaya gitu. Jadi beberapa kali emang ada anomali. Maksudnya sebenarnya itu untuk memberikan ruang untuk orang tidak berkecil hati gitu. Artinya mau meninggal hari Senin bagus, Jumat bagus, kayak gitu. Ya artinya dididik dengan siapapun. Tapi kan yang melingkupi siapa saja coba. Misalkan Halimatus Sa'diyah, ya orang tahu Halimatus Sa'diyah juga orang baik, gitu. Abu Thalib ya kita tahu dia tokoh yang dikenal gitu, dan dia baik. Itu jadi satu hal yang perlu kita nilai adalah kebaikan dari si pendidik juga. Kira-kira begitu. Oke. Kesimpulannya gimana Ustaz? Kesimpulannya adalah jadi pendidikan itu satu hal yang penting dan seorang tidak akan bisa mendidik kalau nggak punya bekal ilmu. Ibarat sebuah motor, bensin dari pendidikan itu pengetahuan. Kalau misalkan kita nggak bisa punya bensin, ya motornya nggak jalan. Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan ya apa yang mau dididik? Makanya buat orang tua minimal banget ngajarin Al-Fatihah lah, minimal banget. Supaya dia punya terus deposit pahala yang nggak habis-habis, karena kan ya kalau anaknya sholat gitu. Makanya harus sholat anaknya biar orang tuanya terus gitu. Makanya itu motivasinya juga buat. Betul, motivasinya juga. Dan yang poin kedua adalah kalau misalkan kita ngerasa sebagai orang tua mungkin belum punya ilmu yang banyak, ya maka sambil bertemu sambil terus belajar.